ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan masuk ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Oki Dwi Darmawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Kak Oki. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Ayahsabul insanu alan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Oki Dwi Darmawan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Karena tadi kita udah mendengarkan yang adem-adem, sekarang kita akan mendengarkan sesuatu lagu yang membuat kita bersemangat, yaitu ini kita akan bersama-sama mendengar lagu Indonesia ya. Kepada para dan teman-teman di sini bisa dipersilakan untuk mengambil posisi siap. Dan kepada kakak operator silakan boleh diputarkan lagunya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada kakak operator yang telah memutarkan lagu Indonesia Raya. Semoga setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya ini, kita semua dapat lebih bersemangat gitu untuk sama-sama menjalani agenda pada malam hari ini. Baik, sebelum lanjut ke acara berikutnya, untuk kakak-kakak dan teman yang baru hadir, silakan untuk mengganti display name-nya dengan format asal lembaga _ nama lengkap dan silakan untuk mengisi
presensi yang nantinya akan di-share di kolom chat Zoom. Kepada kakak-kakak mungkin boleh di-share untuk presensinya. Baik, kita akan lanjut ke agenda berikutnya, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kak Rido. Baik, kita akan mendengarkan sambutan dari Kak Rido selaku Ketua MTM UNJ 2021 kepada Saudara Rido Adi Saputro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Cek, ini masuk suaranya? Masuk. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi karena atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya ya, akhirnya kita masih bisa dipertemukan walaupun masih dalam kondisi online yaitu, tapi ini masih bisa bertemu gitu ya. Dan yang insya Allah juga kita akan mendiskusikan ya, atau kita masuk dalam agenda pembicaraan tingkat 1 tentang revisi peraturan OKWNJ nomor 3 tahun 2017 tentang permusyawaratan gitu. Lagi dan lagi besar harapan saya untuk akhirnya kita bisa sama-sama berpartisipasi ya dalam hal ini, dan lebih baik lagi ketika akhirnya kita bisa ngajak teman-teman kita yang lain ya, baik itu yang satu prodi ataupun satu fakultas ataupun yang berbeda fakultas itu sendiri. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sosok manusia biasa yang namun perilakunya amat sangat luar biasa ya, yang bahkan sampai saat ini masih diakui oleh dunia sebagai salah satu di antara 100 orang berpengaruh dunia. Ini terima kasih saya ucapkan ya pada teman-teman BEM UNJ. Khusus di sini kita dihadiri langsung ya oleh Ketua BEM UNJ, Wakil Ketua BEM UNJ dan teman-teman BEM UNJ lainnya. Juga tak lupa dari teman-teman MTM dan juga ini teman-teman dari lembaga eksekutif maupun legislatif di tingkat fakultas maupun prodi gitu ya. Ini senang banget akhirnya kita bisa dipertemukan dalam agenda ini. Seperti yang tadi udah sempat disampaikan gitu ya. Besar harapannya teman-teman bisa menyampaikan nih masukan-masukannya, saran-sarannya gitu tentang PO permusyawaratan itu sendiri atau PO permus ya. Gitu. Karena lagi dan lagi kita harus sama-sama mengecek kembali gitu, apakah peraturan yang sudah ada saat ini masih valid atau enggak kayak gitu. Dan sekiranya kalau udah nggak valid, ini bisa kita usulkan gitu untuk diadakan revisi kayak gitu. Biar akhirnya kita bisa sejalan dengan peraturan yang relevan gitu. Dan sampai peraturan yang emang udah nggak cocok masih kita terapin dan akhirnya kita jadi kebingungan sendiri nantinya kayak gitu. Dan sempat ya beberapa mahasiswa UNJ gitu, ini dibuat secara umum aja lah ya, yang menyampaikan gitu, sempat bertanya bahwa sebenarnya siapa sih yang ngebentuk PO kayak gitu, terus siapa sih yang menyepakatinya kayak gitu, dan merasa bahwa dirinya nggak ikut menyepakati hal itu kayak gitu, makanya ngerasa keberatan untuk akhirnya mengikuti kayak gitu ya. Nah disinilah waktunya untuk akhirnya kita menyampaikan masukan-masukan kita gitu, biar akhirnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya, bukan yang akhirnya yang hanya sekedar kita inginkan. Gitu. Mari sama-sama kita ikuti sampai akhir dan lagi dan lagi ya. Jangan lupa untuk ajak teman-temannya, baik itu satu organisasi ataupun beda organisasi, karena lagi-lagi ini bukan hanya untuk legislatif, tapi ini juga untuk teman-teman eksekutif juga. Dan akhirnya kita sama-sama belajar ya tentang peraturan OKMAW itu sendiri, yaitu khususnya PO Permus. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Viva Legislatif. Viva Legislatif. Viva Legislatif. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rido atas sambutannya. Seperti yang disampaikan Kak Rido tadi ya, kakak dan teman-teman, mungkin boleh diajakin lagi teman-temannya buat join di agenda malam ini, karena
bakal penting banget gitu. Kita bakal bahas tentang revisi peraturan Opmawa UNJ nomor 3 tentang permusyawaratan. Jadi silakan boleh diajak teman-temannya lagi. Sama jangan lupa untuk yang baru join, boleh silakan untuk mengganti display name-nya dengan format asal lembaga underscore nama lengkap. Dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah di-share oleh kakak panitia. Baik, tadi kita sudah bersama-sama dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian juga telah mendengarkan sambutan dari Karido. Akhirnya kita akan masuk ke acara inti pada malam ini. Kita akan mengadakan musyawarah gitu ya, mengadakan pembicaraan tingkat 1 tentang revisi peraturan Opmawa UNJ nomor 3 tahun 2017 tentang permusyawaratan. Nah, untuk pembahasan ini akan dibawakan oleh Kepala Badan Legislasi MTM UNJ tahun 2021, yaitu Kak Ami Amalia. Kepada Saudara Ami Amalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo kami. Suaranya masuk nggak? Masuk, Kak. Terima kasih MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak hikmat sehingga kita bisa kumpul di Zoom pada malam hari ini di agenda pembicaraan tingkat 1 revisi peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 2017 tentang PO permusyawaratan. Di sini saya mewakili Badan Legislasi Ami Amalia yang ingin membantu untuk pembahasan pada revisi pada yang prolegnas kita yang pertama, yaitu tentang permusyawaratan ya. Mungkin sekadar informasi dan pengumuman juga di Balik MTM tahun ini akan ada dua revisi, yaitu dari PO permusyawaratan dan juga PO pemilu legislatif gitu ya. Mungkin sebelumnya teman-teman di sini udah ngeliat gitu ya rilis dari Balik itu sendiri perihal hearing ya, yang dimana sebelum kita akhirnya mengadakan PT1 ini kita menimbang gitu ya kira-kira dari teman-teman tuh kebutuhannya apa aja yang perlu kita bahas yang akhirnya nanti bisa bersangkutan dengan PO yang kita revisi, yaitu permusyawaratan dan juga pileg kayak gitu. Jadi ketika nanti kita sudah membahas pada hari ini ya, nanti akan ada juga ya pembicaraan tingkat 2 yang situ nanti akan ada sidang paripurna juga ya, nanti teman-teman juga bisa hadir lagi ya, semuanya yang ada di sini ya, mungkin belum full tim juga gitu. Jadi nanti harapannya jargoman yang udah kita share dan peraturan yang udah kita pasang juga ya di bio MTM itu teman-teman sebelumnya udah baca gitu sebelum teman-teman hadir di PT1 pada malam hari ini. Sehingga ketika nanti ada pembahasan ya mungkin sebenarnya buat permusyawaratan ini sedikit teman-teman ya untuk revisinya gitu. Hanya mungkin yang kelihatan sederhana tapi rancu gitu kalau misalnya nggak dimasukin kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa masukan dan saran dari teman-teman di daerah gitu ya, di fakultas kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman di sini sekarang bisa dibuka gitu ya. Mungkin teman-teman balik boleh di-share lagi link PO-nya di room chat sama presensinya ya. Supaya kita tahu nih kira-kira yang hadir pada hari ini tuh sudah mewakili dari seluruh OPAW yang ada di UNJ atau belum. Kayak gitu ya. Kita harapannya nanti ketika saya menjelaskan dimnya gitu ya, mungkin nggak banyak, teman-teman bisa sambil dibaca juga di PO-nya ya. Jadi nanti ketika selesai pembahasan DIM-nya, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan dan juga boleh mengajukan saran kiranya nanti teman-teman ada yang mau diusulkan untuk perubahannya gitu. Jadi nanti kita ketika nanti
PT 1 ini mungkin sudah sepakat semua ya, nanti akan diadakan PT 2. Seperti ya teman-teman ya. Boleh di-share dulu PO-nya, atau mungkin kalau misalnya ada yang on Instagram bisa cek IG-nya MTM ya. Dibuka di peraturan organisasi perhimpunan mahasiswa. Ya, mungkin sekilas ya untuk pengantar musyawarah gitu ya. Kenapa pada akhirnya kita memilih untuk pemusyawaratan yang diambil ya, karena di PO ini itu banyak hal-hal yang menjadi istilahnya apa ya, untuk menyukseskan ya setiap keputusan yang ada di Opmawa gitu ya, ataupun alur-alur perihal bagaimana pengambilan keputusan melalui rapat dan lain-lain kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dibuka ya yang ini PO-nya. Oke. Udah ada di room chat juga, bisa sambil dibuka. Ya. Mungkin boleh ditampilkan aja dimnya, Jong. Kelihatan nggak, Kak? Belum. Masih PO-nya, Jong. Oh ya, sebelum dilanjut, ada pertanyaan sebelumnya dari yang saya jelaskan tadi. Khawatir tadi kecepatan ya. Ada? Oke, nggak ada ya, nggak ada respon. Oke, terima kasih ya Jeng yang telah menampilkan. Ya ini DIM ya, daftar inventarisasi masalah. Ya jadi nanti ketika kita membuat DIM nih dari teman-teman legislatif ya, teman-teman Balik MTM, itu apa namanya? Nanti akan di apa ya istilahnya ya? Direvisi ya, diedit lagi gitu di PO yang sebelumnya ada. Jadi nanti kita istilahnya ada perbaharuan peraturan yang ini gitu ya, permusyawaratan gitu. Nah, boleh di scroll ke bawah dikit Jam. Ya. Nah, ini ya untuk DIM yang nomor 1. Ya, ini diambil dari bab 1 di bagian ketentuan umum. Oke. Boleh ke bawah lagi, Jam? Sebentar. Gue bacain dulu ya. Sorry, Jam. Ke atas lagi, Jam. Oke. Ya, di ketentuan umum, pasal 1, ini bunyinya, di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1, musyawarah merupakan salah satu proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi untuk mencapai mufakat. 2, sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. 3, rapat merupakan bentuk pertemuan formal atau non-formal dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu untuk menghasilkan suatu keputusan bagi dinamika suatu organisasi. Yang keempat, UNJ adalah organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Boleh di 5, lembaga legislatif mahasiswa adalah lembaga legislatif yang terdapat di tiap tingkatan dan terdiri dari perwakilan mahasiswa utusan daerah. 6, lembaga eksekutif mahasiswa adalah lembaga pemerintahan eksekutif pada tiap-tiap tingkatan. 7, AD dan ART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan aturan rumah tangga yang merupakan landasan konstitusional tertinggi Opma UNJ. 8, peraturan Opma adalah peraturan yang mengikat seluruh Opma UNJ yang mengatur hal-hal lebih lanjut dari AD dan ART. 9, pimpinan lembaga legislatif adalah ketua umum dan wakil ketua yang berasal dari unsur fraksi yang dipilih dari dan oleh lembaga legislatif dalam sidang paripurna lembaga legislatif. 10, badan musyawarah lembaga legislatif merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bersifat tetap
Anggota Badan Musyawarah adalah pimpinan lembaga legislatif dan ketua komisi lembaga legislatif. 11. Badan legislasi merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bersifat tetap. Boleh lagi, Jeng? Badan legislasi lembaga legislatif berwenang dalam fungsi legislasi. 12. Fraksi merupakan wakil dari konstituennya di lembaga legislatif yang bertugas sebagai perwakilan-perwakilan daerah pemilihannya. Fraksi merupakan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. 13. Komisi merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang dibagi berdasarkan fungsi dari lembaga legislatif mahasiswa UNJ. Fungsi legislasi, controlling, pengawasan, aspirasi, dan budgeting. Dan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan mahasiswa UNJ dengan legitimasi dalam sidang paripurna lembaga legislatif mahasiswa UNJ. 14. BURT adalah Badan Urusan Rumah Tangga, lembaga legislatif, merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bersifat tetap. Di bawah Sekretaris Jenderal, lembaga legislatif yang bertugas mengurusi birokrasi lembaga legislatif atau kebijakan kerumah tanggaan lembaga legislatif. 15. Panitia ad hoc merupakan kepanitiaan yang dibentuk sesuai kebutuhan untuk menyelidiki atau meneliti suatu hal dalam rangka pengambilan suatu keputusan. Di scroll lagi ke bawah. 16. Anggota sidang atau rapat lembaga legislatif adalah anggota lembaga legislatif mahasiswa UNJ. 17. Undangan sidang atau rapat lembaga legislatif adalah anggota lembaga legislatif mahasiswa UNJ. 18. Peserta sidang atau rapat lembaga legislatif adalah anggota lembaga legislatif mahasiswa UNJ dan undangan. 19. Hak suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Hak bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. 21. Lobby adalah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan. 22. Peninjauan kembali atau PK adalah peninjauan keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk dilakukan pembatalan atau perubahan. 23. Notulen adalah catatan kegiatan rapat mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan rapat. Oke. Boleh di-scroll lagi, Jeng? Dari atas sebagian usulannya. Oke, di sini ada usulan MTMUNJ ya. Di sini keterangannya kita menambahkan dan memberikan perubahan redaksi. Boleh ke bawah lagi, Jeng? Ya. Hari ini pergi lagi syuting, tapi dia nggak ikut. Yang kuning apa tuh, Jeng? Boleh di-scroll ke bawah? Itu hilang tuh. Tahit. Kabur. Ya, Adit, kan dipecat. Jeng, tolong di-mute juga, Natali. Yang orang Bogor masih ada dua-duanya. Suaranya masuk baik. Oke, makasih, Jeng. Nah, di sini teman-teman ada ketentuan warnanya ya. Untuk yang kuning ini penghapusan redaksi atau esensinya, yang merah ini perubahan dan atau revisi redaksi atau esensi, yang warna biru penambahan pasal, ayat atau poin baru. Oke. Nah, untuk yang kuning tadi ya nih di sini dari pasal 10 ya, ada penjelasan tentang badan musyawarah. Ya, kalau misalnya kita lihat kebutuhan dari mahasiswa UNJ khususnya di bidang yang anggota legislatif ya, sudah berjalan gitu ya, dan sudah terlihat juga banyak di dalam badan musyawarah itu isinya bukan hanya yang ada di pasal 10 sebelum diubah gitu ya. Yang di dalamnya ada pimpinan lembaga legislatif dan ketua komisi lembaga legislatif. Dan di sini ya di bagian yang kuningnya nih kita sudah tambahkan gitu ya. Ada kepala badan,
Maaf, saya ulangi ya, dari poin 10. Badan musyawarah lembaga legislatif merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bersifat tetap. Anggota badan musyawarah adalah pimpinan lembaga legislatif, ketua komisi lembaga legislatif, ketua badan, sekretaris lembaga legislatif, bendahara lembaga legislatif, dan kepala humas lembaga legislatif atau yang mewakili. Jadi mungkin kalau di badan pengurus harian yang ada di lembaga eksekutif mungkin namanya BPH ya. Tapi kalau mungkin kita itu namanya badan musyawarah, dan sudah kita diskusikan ya perihal ini bersama lembaga legislatif ya untuk badan musyawarah gitu. Boleh di scroll lagi, Jang. Oke. Nah, di bagian biru ini penambahan ayat ya atau pasal tadi ya. Nah, di sini di bab 1 pasal 1 itu penambahan ayat, yaitu jadinya ada ayat 12 dan 13 yang baru, yang bunyinya menjelaskan tentang definisi badan aspirasi dan juga badan kaderisasi, karena sebelum ada usulan ini ya, itu di PO Permusyawaratan belum ada penjelasan dari definisi badan aspirasi dan badan kaderisasi, yang harusnya di setiap lembaga legislatif itu, yang mungkin lingkupnya kampus ya, bukan lingkupnya pemerintahan ya, karena kita juga mempunyai fungsi yang tadi di pasal 13 sebelum ini ya, nih di sampingnya, itu mempunyai fungsi aspirasi ya. Jadi harus dimasukkan gitu ya untuk definisi badan aspirasi itu sendiri. Yang di sini di ayat 12 ya, bunyinya badan aspirasi merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bersifat tetap, yang bertugas mengordinir pelaksanaan fungsi aspirasi. Seperti itu. Untuk yang 13-nya ya ada badan kaderisasi, merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bertugas untuk menguatkan internal lembaga legislatif. Seperti itu. Oke, boleh ke bawah. Oke. Oke, udah selesai ya di pasal 1. Sebelum dilanjut saya ingin bertanya dulu, apakah pembahasannya gitu ya, kita selesaikan dulu semuanya atau mau langsung ada diskusi? Boleh ditanggapi ya. Gimana teman-teman? Ya, gimana teman-teman? Langsung aja, Kak. Oke, yang lain bagaimana? Makasih Nur Hayati. Lanjut, Mi. Lanjut aja. Yang lain gimana? Lanjut ya. Saya bukan PIMSIT. Ilin, Ya, kenapa? Safi? lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Oke, boleh di-scroll lagi, Jang, minta tolong. Kalau misalnya saya kecepatan ngejelasinnya, bilang aja ya. Oke, kita lanjut di pasal 4. Ya, di sini, di pasal 4, ya, teman-teman bisa lihat ya, nomor 1 sampai 19, ada jenis-jenis, ini ya, apa namanya, forum ya, rapat. Kayak gitu. Nah, di sini udah ada yang pertama, forum tertinggi pada masing-masing tingkatan Atmawa. Wait, bentar, saya cek file-nya dulu. Oh ya, teman-teman juga bisa sambil dibuka ya, pemusyawaratannya. Jadi ketika nanti di akhir bisa langsung ngasih tanggapan. Udah ada di room chat, tinggal dibuka aja. Bentar ya. Oke, untuk pasal 4 ini ya, judulnya itu jenis rapat. Yang pertama ada forum tertinggi, ya. Terus yang kedua ada sidang paripurna, yang ketiga ada sidang pleno, keempat sidang paripurna luar biasa atau sidang istimewa, 5 sidang penyelesaian mosi, 6 rapat pimpinan, 7 rapat badan musyawarah, 8 rapat fraksi, 9 rapat komisi, 10 rapat gabungan komisi,
11 rapat Badan Legislasi, 12 rapat BURT, 13 rapat lembaga legislatif, 14 rapat koordinasi, 15 rapat bersama seluruh lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau sebutan lainnya. 16 rapat kerja bersama BEM, 17 rapat bersama Opmus UNJ, 18 rapat panitia kerja atau tim, 19 rapat dengar pendapat. Oke, itu ya sampai 19 aja. Nah, untuk usulan dari Badan Legislasi MTM UNJ, di sini kita menambahkan ada rapat badan aspirasi dan rapat badan kaderisasi sesuai dengan ketentuan umum di pasal 1 yang telah ditambahkan untuk definisi badan aspirasi dan juga badan kaderisasi. Gitu. Jadi disinkronkan, sinkronasi ya ketika ada definisi badannya gitu ya. Yaitu pasti ada juga rapatnya di dalamnya gitu. Jadi kita nambah 2 ayat ya di pasal 4. Itu ada rapat badan aspirasi, rapat badan kaderisasi. Oke, boleh dilanjut lagi. Nah, ini untuk pasal 8. Ya. Mungkin ini sekedar pemberitahuan aja ya. Karena mungkin sebelumnya pada saat hearing itu banyak pertanyaan dari teman-teman badan legislasi gitu ya, perihal sidang paripurna luar biasa ataupun istimewa atau istimewa. Ya. Jadi mungkin karena banyak yang salah paham juga ya perihal ini. Jadi ketika nanti teman-teman itu di lembaga legislatif ya ini ya, itu ada temennya gitu yang keluar ataupun ketuanya ya itu istilahnya berhenti ya dari lembaga, yaitu memakai mekanisme sidang paripurna ya, sidang paripurna aja. Kalau lembaga eksekutif kan ini hanya ketuanya aja atau wakilnya ya kalau di tingkat universitas atau di fakultas itu ketika ada suatu peristiwa yang istimewa gitu ya, karena emang cuma ketua dan wakil ketua gitu yang disidangkan ya pada saat RKB ya, maka dari itu untuk di PO permusyawaratan ini lebih mengatur tentang eksekutifnya sebenarnya gitu kalau teman-teman lihat, karena di lembaga legislatif itu punya peraturan peraturan legislatifnya sendiri. Kayak misalnya kalau di DPR itu peraturan DPR, ada tata tertib DPR, dan mungkin teman-teman di legislatif sekarang itu punya yang namanya tata tertib dan kode etik. Jadi nanti untuk hal ini gitu ya, teman-teman bisa atur lagi, diskusiin lagi di badan legislasi lembaga legislatifnya, ya untuk menambahkan bagaimana nanti istilahnya alur lah gitu ya, atau mekanisme perihal tadi ya pemberhentian ataupun sidang paripurna gitu, sidang paripurna ketika ada anggota lembaga legislatif yang keluar dari lembaganya seperti itu. Ya hampir sama kayak di pemerintahan ya, di DPR juga seperti itu gitu. Oke, ya jadi ini kita kosong aja. Kalau PAW harus disidang nggak? Iya, pasti. Karena kan ada pergantian pengurus ya, pergantian anggota gitu. Itu sidang paripurna juga. Oke, lanjut ya nanti pertanyaannya. Oke, boleh. Iya, sama-sama. Lanjut ke pasal 14 ya, di nomor 4. Oke. Nah, untuk di pasal 14 sebenarnya ini karena tadi ada penambahan ini ya. Bentar. Baikkan struktur paragraf. Oke. Bentar ya, dicek dulu di PO-nya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk yang pasal ini gitu ya, kalau teman-teman lihat di samping kanannya itu kan perbaikan struktur paragraf, jadi sebenarnya cuma mengganti ini aja ya, strukturnya aja, karena sebelumnya udah ada penambahan ya tadi yang perihal definisi badan kaderisasi dan juga badan aspirasi gitu ya. Boleh dilanjut? Ya sama ya yang nomor 6 dan 7. Untuk pasal 17 dan 18, karena ini jatuhnya istilahnya pasal baru gitu ya. Jadi dimasukkan lagi ya untuk ini rapatnya ya, definisi rapatnya. Karena tadi di pasal 4 sudah ditambahkan ya perihal rapat badan aspirasi, rapat badan kaderisasi. Nah, di pasal selanjutnya kalau teman-teman cek di PO-nya nih, di handphone ataupun di laptop,
itu dijelaskan lagi gitu ya untuk masing-masing pasalnya, masing-masing rapatnya gitu. Jadi di sini rapat badan aspirasi dan rapat badan kaderisasi dijelaskan ulang dan dimasukkan ke dalam pasal. Nah, untuk yang badan aspirasi masuk ke pasal 17, rapat badan kaderisasi di pasal 18 gitu. Oke. Boleh dilanjut aja. Oke. Nah, ini kita lanjut ke pasal yang agak bawah ya. Nah, teman-teman bisa scroll di PO-nya. Di pasal 47, ya di sini bunyinya sebelum diberikan usulan, 1. Putusan berdasarkan suara terbanyak, voting adalah putusan yang diambil melalui pemungutan suara. Ya, yang kedua, pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung dari anggota. Nah, untuk usulan dari Badan Legislasi, ya, di sini ada penambahan redaksi untuk di poin 2 pasal 49. Ya, teman-teman bisa cek yang warna kuning. Di sini jadi bunyinya pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung dari anggota lembaga legislatif. Ya, karena di sini masih rancu ya, karena cuma anggota gitu ya. Walaupun sebenarnya udah ada perbedaan gitu dari kita, kalau misalnya legislatif disebutnya anggota, untuk eksekutif pengurus, itu udah sepakat ya kalau di tingkat universitas. Dan teman-teman juga harusnya bisa mengikuti, jadi di sini anggotanya itu anggota lembaga legislatif. Mungkin itu ya daftar inventarisasi masalahnya gitu ya. Setelah banyak hearing dan ternyata cuma ada 8 ya. Alhamdulillah juga 8 juga gitu ada ternyata gitu untuk inventarisasi masalahnya. Untuk selanjutnya ya saya serahkan ke MC lagi ya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Kak Ami Amalia. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi diskusi aja ya, Kakak. Untuk sesi diskusi ini akan dipandu oleh Kak Ami Amalia kembali. Silakan Kak Ami. Ya, mungkin tadi udah dijelasin juga. Ya, dari teman-teman langsung aja, kiranya mau ada tanggapan atau saran, masukan ya. Atau misal sepertinya sorry tadi keluar ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau didiskusikan perihal permusyawaratan ya? Harapannya ketika kita ada mengadakan revisi seperti ini, banyak masukan dan saran, karena balik lagi PO ini nanti akan dipakai oleh teman-teman juga. Pun yang sekarang berarti di fakultas ya, mungkin nanti lanjut ya ke universitas, itu bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kayak gitu. Jadi tugas badan legislasi ketika revisi ya nanti akan dipakai sama teman-teman selanjutnya gitu. Di tahun selanjutnya. Ya, teman-teman gimana? Ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan juga boleh. Ya. Mungkin kita batasi sampai 9 ya. 9.00 PM untuk diskusinya.
Baik, silakan untuk Kakak dan teman-teman boleh kalau misalnya ada pertanyaan, saran atau tanggapan boleh banget ya, Kak, langsung ditanggapi aja ya Kak Ami ya. Ya. Nih, saya kirim ulang deh. Ayo, mumpung ada expertnya. Seperti itu. Ya, gimana teman-teman dan adik-adik? Jadi di masing-masing usulan ini ya, nanti udah diskusinya udah ditutup, udah selesai. Nanti kita sama-sama sepakati ya bersama. Kalau misalnya teman-teman sepakat dari usulan pada legislasi, ya nanti kita rapikan gitu ya, dan nanti akan ada PT 2. Jadi nanti ketika udah sepakat semua dari usulan kita, ini kan badan legislatif kan istilahnya usulan dari kita, karena kita udah bahas sama teman legislatif, dibahas sekarang, kira-kira teman-teman ada masukan atau enggak, ya. Dan juga teman-teman sekiranya nanti udah setuju, berarti kita udah sepakat nih satu UNJ kalau mau merevisi suatu peraturan yang ada di UNJ juga. Kayak gitu. Jadi boleh ditanggapi, ditanyakan juga boleh. Kan notulen atau notula? Ya, notula ya. Notula aja. Boleh Nur Hayati nggak apa-apa di on mic aja. Langsung deh. Oke, boleh silakan Kakak dan teman-teman untuk memberikan saran, tanggapan, ataupun hal yang lainnya. Atau kalau misalnya tadi Kak Ami misal pas ngejelasin, terus Kakak dan teman-teman kesempat keluar, atau misalnya ada yang belum jelas, boleh banget untuk ditanyakan kembali gitu. Mumpung di sini kita bahas bareng-bareng gitu sebelum nantinya disepakati gitu. Silakan Kakak dan teman-teman. Ya, kita tunggu sampai 9.00 PM ya. Oke, mungkin teman-teman di sini lagi Iya, pada baca masih PO-nya, nggak apa-apa. Kita tungguin kok. Atau mungkin sekedar informasi ya. Maaf kalau banyak ini nih informasi malam ini. Jadi nanti ketika ini udah ya, ada PT 2, terus ada juga lagi yang untuk yang pileg. Jadi nanti boleh itu teman-teman sebelum ada PT 1-nya dibaca lagi. Jadi nanti ketika nanti apa namanya ada proses pemilu juga kan, itu jadi salah satu pembelajaran teman-teman juga nih ya, PO Pileg. Nanti bisa dibaca, terus diberikan usulan pada kita, pada TM. Nanti akan disepakati juga di sini ya, di forum Zoom lagi. Oke, ada pertanyaan? Apakah setelah PT ini balik menyusun SOP sidang? Terima kasih. Ya, kita menyusun SOP sidang yang baru. Gitu, Andi. Sebenarnya udah dibikin ya, cuma bukan belum selesai gitu, udah selesai cuma perlu dibahas lagi gitu. Jadi emang belum disahkan. Sama-sama. Oke, nggak apa-apa nanya-nanya kayak gitu juga ya di luar ini yang berhubungan dengan permusyawaratan boleh. Baik, Kakak dan teman-teman, masih ditunggu ya saran, tanggapan, dan pertanyaannya ya Kak Amin. Masih ditunggu, masih ada 9 menit lagi. Silakan boleh dibaca-baca dulu. Terus kalau misalnya ada yang pengen disampaikan, ada yang pengen ngasih saran atau tanggapan, boleh banget gitu. Kami masih nungguin ya kami ya. Ya, Pak. Ini sambil baca juga.
Ini udah ada semua fakultas Kalau belum ya? misalnya kenapa kami Udah ada semua fakultas belum? semua fakultas? Coba bentar ya. FIS ada, FIP ada. Ini ada yang belum pakai nama, format nama, jadi nggak tahu. FT ada. Oh, BMP-nya banyak juga nih. Fisika, pendidikan fisika. Oke, ini Pak. BMNJ ada. FIS, BM-nya ada. RBS ada, BM-nya juga. Oke. Tapi BM-nya belum banyak ya? Oke, nggak apa-apa. Udah ada masing-masing perwakilan juga sih. Oke, teman-teman ada lagi? FIK ada nggak di sini? FIK belum ada di sini. Ada Kak, perwakilan Kak. Safi ya? Ya, Safi doang. BM-nya belum ada, Safi. Tolong diajak. Siap Kak. Oke, masih ditunggu untuk saran ataupun tanggapan atau pertanyaan. Kalau misalnya ingin bertanya seperti tadi Kak Andi ya, bertanya di luar PO permusyawaratan juga nggak apa-apa, boleh banget. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya ya Kakak dan teman-teman. Mumpung di sini kita ketemu gitu ya kan, jarang-jarang kita bisa ketemu bareng-bareng lagi buat bahas PO ini gitu. Ya, betul. Coba Jeng ulang lagi Jeng, scroll dari atas Jeng. Kita tolong. Ya. Kita cross check lagi. Dari bawah. Dari bawah dari atas. Hmm. Oke, turun lagi Jeng. Jeng, sorry, di ini Jeng. Di poin kelima Jeng. Itu legislatifnya bahasa Inggris. Ya. Sebelahnya lagi. 55. Oke, turun lagi. Turun lagi. Hmm. Boleh Jeng dikirim dimnya di room chat.
Bisa nggak, Jang? Apanya? Dimnya dikirim di room chat. Coba ya. Bentar. Ya. Bisa, Jang? Ada kendala? Enggak kok, ini lagi nyari filenya, Kak. Oke. Takutnya salah kirim. Kok nggak bisa ya? Bentar, Jangan bentar. dibuka sebelum. Oh iya, maaf, Iya, maaf. Bener nggak? Coba. teman-teman bisa download ya. Ya, teman-teman udah ada ya dimnya di room chat. Coba dicek lagi gitu. Apakah udah sesuai sama yang tadi udah dibahas atau malah belum keedit? Bagaimana? Oke. Boleh di-share screen lagi, Jang? Tolong. Oke, karena udah jam 9 ya. Kita ulang lagi. Untuk yang nomor 1, ya, perihal penambahan dan perubahan redaksi. Dari usulan Badan Legislasi FMWJ, teman-teman sepakat nggak untuk perubahannya? Kalau sepakat boleh di room chat atau on-mute juga boleh ya. Boleh di scroll ke bagian perubahan aja. Ya. Oke, untuk Badan Musyawarah, sepakatkah yang akan diganti seperti ini? ML. Meli mana jalan ya? Teman-teman boleh kasih feedbacknya ya di kolom chat juga boleh. Yuk, Ya. Mel. Mel, sepakat nggak, Mel? Oke, katanya. Ngomong dong. VIP lagi PT1 kan? PT1 sih. Udah PK. PK. Udah selesai PK. Oke, lanjut. Bentar. Baru Meli doang dari BPM VIP. Iya. Dari teman-teman fakultas lain. Ayo. Pikirannya nggak, nanti belum sepakat, nanti kita ulang lagi bahasannya. Oke. Ini ada yang nanya nih. Nanya di mana? Nanya di aku. Nanya di aku ada, mungkin kepencet ya, ada yang nanya, di BAMUS nggak ada ketua fraksi. Apakah BAMUS ada ketua fraksi? Di BAMUS? Ya, nanya, Kak, di BAMUS nggak ada ketua fraksi. Kafak. Oke, dijawab ya.
Mau saya lagi atau balik yang lain tuh? Balik yang lain ada yang mau ngasih penjelasan? Oke, nggak ada ya. Di situ setelah ada pimpinan lembaga legislatif. Untuk ketua fraksi atau biasa disebutnya wakil ketua, itu kan masuk ke pimpinan ya. Nah, pimpinan itu udah mencakup kumpulan dari ketua fraksi. Kayak gitu. Ya. Oke, Ya, berarti sama-sama. berarti yang bamusnya masih ada kafraknya bubar dong nih ya. Kenapa, Jang? Iya, berarti yang bamusnya masih ada kafraknya bubar dong ya. Mulai hari ini Masih. kafraknya live group. Ah, gimana sih, Jang? Enggak Ih, lah. kan bamus. Bagus kan ada kafrak aja. Ya udah ya, maaf. Ayo yang Pimpinan lain itu. gimana? Iya. Makasih ya Nur Hayati. Ya, makasih Nur Hayati. Ayo dari Kepala Badan, Ketua Komisi, Sekretaris, Bendahara, Kepala Humas. Kepala Humas ini penting juga sih karena ya ketika ada pembahasan, keputusan ya pasti juga harus melibatkan Humas yang nantinya harus menyebarkan informasi ya hubungan masyarakat sama juga ya baik di lingkungan kampus secara langsung ataupun di sosial media. Oke, dari BPM FBS udah setuju ya belum nih? dari BM-nya Ya, BEM FBS, BEM FIP, DPFIS, BEMFIS, BPMF MIPA, BEM MIPA, BPM FT. Prodi juga ada di sini kan ya. Oh iya, prodi banyak ini. Baik teman-teman, tolong dikasih feedback-nya ya. Oke, dihitung aja kali ya Kak. Ke malam 1, 2, 3. Berarti udah sepakat nih. Ya, boleh dilanjut mungkin ini karena bersangkutan dengan lembaga legislatif ya. Jadi ini tadi yang respon anak lembaga legislatif. Kami suaranya kecil Kak. Ya mungkin karena tadi bersangkutan dengan lembaga legislatif, jadi mungkin tadi yang banyak respon dari teman-teman legislatif. Oke, makasih Yoni responnya. Boleh di next Ajeng di nomor 2. Yang ini bukan? Ya. Ya, jadi ini penambahan penambahan ayat, ada definisi badan aspirasi dan badan kaderisasi. Kira-kira teman-teman kira-kira sepakat nggak untuk definisinya seperti ini? Ya, saya bacakan lagi. Badan aspirasi merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bersifat tetap, yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan fungsi aspirasi. 13. Badan kaderisasi merupakan alat kelengkapan lembaga legislatif yang bertugas untuk menguatkan internal lembaga legislatif. Oke. Kira-kira ada usulan, saran, dan tanggapan? Atau sepakat saja untuk definisinya? Silakan kakak dan teman-teman boleh disampaikan. Kalau misalnya sepakat boleh dituliskan sepakat. Kalau nggak bisa on mic boleh diketik di kolom chat Zoom aja. Betul. Karena kami butuh kejelasan ya kami. Waduh, Kenapa? Kenapa entah? butuh kejelasan. Astagfirullah. Kira-kira teman-teman bener nih sepakat nih untuk ini nih. Apa namanya? Definisi badan kaderisasi apakah udah sesuai gitu sama yang sudah teman-teman jalankan di fakultas, bener nggak sih badan kaderisasi itu definisinya begini, cocok nggak?
Wis, sepakat rame ya. Kayak lagi sidang, sepakat. Iya, ramai ya. Ada. Iya, benar. Oke. Di sini ada 80. Oke, makasih Farel. Berarti udah sesuai ya Oke. definisi sama apa yang udah kita jalanin gitu. Ya, Dari jadi badan badan kaderisasi bukan menguatkan internal badan kaderisasinya aja ya, tapi lembaga legislatifnya. Betul tidak, Jeng? Betul sekali. No, oke. Oke, sip. Boleh dilanjut kali ya. Dan juga buat kaderisasi juga nggak sih? Nggak cuma. Nah, tuh. Coba anak Sasindo sampai BSI kata-katanya udah sesuai nggak tuh? Bener banget Ayo. tuh. Dika, ayo Dika. Udah on cam dari tadi nih, Dika. Ayo dong. Ini kira-kira Gimana? gimana nih? Soalnya kaderisasi kan yang bikin PLMF juga ya. Kan mereka nggak cuma internal tuh. Nggak cuma internal BPM. Nah, ayo gimana tuh? Kira-kira gimana nih? Ayo sobat-sobat balekku. Usulan dari MTM seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan. Ya. Dika lagi mikir nih. Ayo Dik, semangat Dik. Badan kaderisasi di sini siapa? Yazid. Papat. Oke, mungkin kalau dari saya ya menguatkan internal lembaga legislatif tuh di sini bukan cuma lembaga legislatif yang sedang dipegang ya, tapi ya yang ada di sekitarnya. Kalau di fakultas, terus di universitas, di prodi gitu ya. Cakupannya. Gimana teman-teman, ada tanggapan? Ya. Kak, mau nanya. Boleh. Oh iya, boleh. Sebutin nama sama lembaganya. Passwordnya. Dari BPM FIP, Meli mau tanya. Kan di situ bakar ya. Bakar itu di situ dijelasinnya kan tugasnya itu untuk menguatkan internal lembaga legislatif. Nah, misalnya bakar ini punya tupoksi selain dari yang ada di PO ini, itu gimana? Sah atau enggak? Apa tuh tupoksinya? Ya, misalnya dia nggak cuma menguatkan internal lembaga legislatif, tapi dia juga menguatkan eksternal atau menjalin baik hubungan dengan eksternal gitu misalnya ya, karena kan kalau di fakultas kan pasti ada prodi, terus bakarnya kan juga ngadain tesis ke prodi gitu kan. Nah itu tuh salah satu tupoksi bakar juga gitu misalnya ya, kali aja di sini bakar fakultasnya juga ada gitu tupoksi selain menguatkan internal. Nah itu sah-sah aja atau enggak Kak? Atau emang apa sih tupoksi pokoknya itu ini aja yang sesuai di PO, cuman selain itu ada tupoksi lain itu boleh atau gimana? Oke. Makasih Meli. Tadi dipancing jadi ada yang nanya ya. Alhamdulillah. Di sini ada Raden Budi Hartono. Oke. Nggak ada Budi di sini. Nggak ada, Kak, sepertinya di Zoom. Oke. Nih, kalau misalnya mungkin dari saya ya. Oke. Kalau di kaderisasi ya, karena di sini kan menguatkan internal ya. Ini kan yang bikin anak-anak badan legislasi ya. Mungkin masih kurang juga gitu pemahaman kita. Kalau dilihat dari makna kaderisasi itu sendiri adalah kan pengelolaan ya, atau mempersiapkan istilahnya regenerasi dan menguatkan keinternalan gitu ya.
Jadi kalau misalnya tadi ada agenda gitu ya, agendanya banyak gitu ya, yang ternyata bukan cuma kegiatan internal dari BPM Bakar itu sendiri, tapi tujuannya adalah ujung-ujungnya untuk menguatkan lembaga legislatif. Mungkin kayak tadi bisa gitu ya untuk agenda reses ya tadi yang udah saya sampaikan dari VIP itu reses ke prodi-prodi yang akhirnya itu juga untuk menguatkan lembaga legislatif. Nah, di sini kan untuk ya tadi kan kalau misalnya reses itu kan balik lagi sebenarnya untuk mengetahui gitu ya apa aja masalahnya yang akhirnya nanti bisa dijadikan solusi untuk menguatkan. Ya tapi kalau misalnya dari Meli sekiranya masih ngeganjal untuk ditambahkan redaksinya nggak apa-apa. Cuma mungkin tadi itu ya penjelasan dari Ami gitu ya dari aku boleh ditambahkan atau mungkin di sini ada yang anak kaderisasi yang lebih bisa menambahkan redaksi itu ya atau revisi redaksinya ini. Oke, pertanyaan dari Sekaligus Meli dulu meluruskan ya. itu. Ya, betul. Ayo lu, Irfan. Ditagih lu, Bang Irfan. Irfan, Jipni. Ditanyain ke Irfan. Atau boleh ada kayak Yazid juga. Selaku Bakar MTM. Ini nih kami ada pertanyaan nih kami. Ayo, Lid. Ngomong, Bang. Atau mau Irfan dulu ngomong, baru pertanyaannya di itu. Selesaiin dulu Jawab. bagian ini, bagian kaderisasi selesaiin dulu. Ya udah, ayo Ayo. dong, Kan. Ngomong, Bang. Bang Aduh. Irfan. Dan diam aja, Bang. Pan, ditagih tuh, Pan. Ayo, Bang Irfan. Ngomong dong. Safi. Tapi Boleh dari teman-teman Bakar MTM, ada yang mau menanggapi? Di ghosting katanya. Silakan Yazid atau Kak Yazid atau Kak Irfan. Ya udah deh, izin ya teman-teman semua. Mungkin untuk apa ya, diksi internal lembaga legislatif itu kan kayak rancu gitu ya, baik lembaga legislatifnya yang ditujunya yang di mana gitu, maksudnya yang di tempat yang diamanahin atau seluruh lembaga legislatif yang dinaungin dari lembaga itu, kayak gitu sih. Kayak misalnya kan di Bakar MTM kan menaungi semua bakar ataupun lembaga legislatif di UNIF gitu ya, di fakultas-fakultas gitu. Nah itu kayak rancu gitu kata-katanya. Mungkin saran diksi itu menguatkan lembaga legislatif yang di sekitar, jangan di internal aja gitu. Menguatkan lembaga legislatif sekitar, kayak gitu. Ada lagi ya, Zid? Cukup kami. Oke, makasih. Lagi Izin yang lain? kami mau nanya Ya, dong. boleh. Ya, ini nanya lagi. Dan kaderisasi tadi apa di share screen lagi coba? Ya, boleh. Coba minta tolong Ajeng. Tuh. bentar. Tunggu. Ya mengenai badan kaderisasi kan mau nanya juga ke Kak Ami yang udah lama di MTM ya. Menurut saya, mau nanya dulu dah. Kalau badan kaderisasi ini kan nggak masuk, maksud saya nggak masuk ketetapan yang
paten gitu. Kalau memang paten itu dia akan mengikut ke prodi gitu. Kalau saya secara pribadi badan kaderisasi ini nggak usah ditulis di sini nih apa tentang permusyawaratan, tetapi hilangkan saja. Artinya nanti dia secara substansial doang gitu Kak. Kalau ditulis di sini harusnya dia ngikut ke prodi. Sedangkan kalau kita lihat di prodi itu nggak ada tuh namanya badan kaderisasi gitu. Dan kalau kami tadi bilang tentang negara, ini badan kaderisasi ini mempunyai pendanaannya sendiri gitu. Itu gimana Kak? Apakah memang dari tahun-tahun sebelumnya itu wajib dituliskan di sini atau bagaimana? Oke. Ya, khusus juga Yajid tahu nih, ya Ajid kok Yajid si Ginting. Pembahasannya kan udah dibahas ya sebelumnya ya. Kenapa akhirnya badan kaderisasi masuk? Ya, karena kalau misalnya dilihat dari kondisi teman-teman yang ada di UNJ ya, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di eksekutif sendiri ada namanya PSDM, kaderisasi, gitu kan ya. Dan saya juga tahu di beberapa prodi ya itu ada yang nggak ada badan kaderisasinya atau mungkin di FN namanya badan pengaderan. Ya kenapa akhirnya ditulis juga ya supaya teman-teman yang ada di legislatif itu bisa membuat juga kayak gitu ya, bisa membuat kaderisasi karena kalau misalnya kita lihat dari permasalahan yang ada ya itu sumber daya kita tuh sedikit ya, belum ada penambahan yang signifikan lah untuk legislatif yang ada di UNJ, baik di prodi, fakultas, ataupun universitas. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari beberapa tahun ke belakang, mungkin ya kalau saya tahu dari zamannya 2011, bukan 2011 tuh, yang zamannya dulu ketua BEM-nya tuh Karoni, kalau nggak salah yang sebelum Kak Bagus, itu kan masih sedikit ya, dan baru banyak-banyak itu baru 3 tahun ke belakang ini atau 2 tahun ke belakang ini. Gitu, yang dimana sebenarnya badan kaderisasi ini penting untuk diadain gitu ya di lembaga legislatif gitu ya, apalagi di tingkat fakultas kayak gitu. Mungkin kalau di tingkat prodi karena masih orangnya sedikit, itu ada ya beberapa prodi yang nggak ada ya. Nah makanya ini ya udah dibahas sebelumnya di bagian di Balek itu dimasukin untuk badan kaderisasi kayak gitu. Cuma beda ya sama sebelumnya ya. Kalau di badan urusan rumah tangga itu kan ada yang bersifat tetap ya ataupun badan legislasi. Nah, untuk badan kaderisasi ini belum. Ya, tapi untuk badan aspirasi ini ya yang bersifat tetap kayak gitu. Jadi sebenarnya sini itu sih kenapa ya dimasukin ke pemusyawaratan. Dan tadi ya karena berkesinambungan juga ketika nanti ada apa namanya kayak PLMF gitu kan, PKMF gitu. Itu biar bisa berkesinambungan dengan badan kaderisasi yang ada di fakultas dan juga prodi. Kayak gitu, makanya dimasukkan untuk badan kaderisasi. Kayak gitu. Gitu Ginting. Ya, mungkin teman-teman yang lain di sini bisa nambahin. Atau kalau misalnya nggak sepakat juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, ya cukup sih sekarang masih 9:30. Nah, itu masih bisa dibahas nanti. Gitu. Jadi mau ada perubahan ini, apa namanya, redaksi boleh. Ya, kenapa Yazid? Boleh Izin ya, langsung unmute ya. Ya, sama teman-teman semua izin tadi menanggapi pernyataan dari Ginting. Ini sebenarnya keresahan dari gua juga ya di waktu itu di LMP susah membuat mengkader kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa ya ada di diksi lembaga di permus, jadi kita bisa apa ya bisa bikin di next periode badan kaderisasi kayak gitu. Jadi kan kita mulai dari bawah, kita harus mengkader dari bawah dulu gitu, baru ke fakultas dan ke univ. Jadi kalau dari bawahnya itu belum kuat, kasihan gitu ya. Kalau waktu itu di zamannya saya itu Bamus yang kerja buat nguatin internal. Padahal itu tugasnya dari
badan kaderisasi kayak gitu sih. Kalau mau dihilangkan itu sangat disayangkan kayak gitu. Oke, makasih ya Zid. Oke, Dari Aji. keresahan dari keresahannya aja juga bisa kalau misalnya sekiranya teman-teman di legislatif UNJ gitu ya sepakat untuk tadi di istilahnya kayak badan aspirasi atau badan legislasi untuk bersifat tetap gitu ya. Jadi legislatif nanti periode depan harus ada gitu ya. Ya kan? Ya berkaca dari keresahan sih ya. Jadi ya ini kan PO untuk semuanya gitu ya. Ya harapannya bisa bermanfaat gitu, nggak cuma nanti malah jadi apa ya istilahnya malah jadi kambing hitam istilahnya ya, mungkin jadi bahan perdebatan. Jadi sama-sama disepakatin. Oke, gimana teman-teman kalau misalnya ini tadi udah ditambahin sama Ajeng ya, yang bersifat tetap tuh di situ ditambahin sama Ajeng. Karena kalau dilihat dari BEM Prodi udah ada PSDM-nya juga kan ya, gitu. Kalau nggak salah, emang ada sih. Kalau saran saya sih Kak, mau apa? Karena susahnya ya badan mengkaderisasi anggota atau apa. Kalau saran saya secara pribadi, badan kaderisasi di sini mungkin nggak usah ditulis, tapi ada nanti dia catatan tertentu setiap lembaga legislatif berhak membentuk tim untuk pengkaderan legislatif gitu. Jadi nanti prodi mau membuat badan kaderisasi ya silahkan, BPM silahkan, MTM juga silahkan, tapi bukan bersifat wajib, tetapi dijamin oleh PO MTM gitu Kak. Penguatan untuk saudara Ginting ya. Ditambah lagi kan kalau maaf, saya Juli ya dari perwakilan Prodi Teknologi Pendidikan gitu. Penguatan untuk saudara Ginting. Terlebih lagi kalau menurut Susduk itu prodi itu maksimal 25 gitu ya. Itu berarti dari 25 itu dibagi ke BWRT, Balek, dan Badas gitu. Berarti kalau misalnya diwajibkan untuk prodi ada bakat, untuk Badas dan Balek itu akan lebih sedikit gitu, dan itu mungkin akan berpengaruh gitu sama kinerja dari 4 fungsi dari legislatif itu sendiri, salah satunya aspirasi gitu. Oke, makasih Juli atas pendapatnya. Oke, dari teman-teman yang lain? Oke, ada di grup chat ya. Dibacain pertama. Oke, dari Nur Hayati. Kalau kaderisasi sifatnya ditetapin aja gimana? Ngeri ntar ada kebijakan buat dibubarin. Terus dari Alfian Widianto, izin Kak, kata mengordinir bukan kata baku. Kata yang benar adalah mengordinasikan. Asal kata koordinasi. Oke, terima kasih Alfian. Boleh dimasukin dulu, Jeng? Untuk yang Udah, Kak. mengordinasikan. Oke. Udah. Terus dari Nur Hayati lagi, sifatnya tetap untuk tingkat fakultas dan universitas saja, gimana? Oke, dibalikin ke forum ya, karena kan ini perubahannya untuk forum juga. Gimana teman-teman? Jadi nanti diksinya di situ tambahinnya. Mungkin nambah pasal kali ya, Kak? Penjelasan. Ya, boleh. Nambah pasal Boleh. penjelasan berarti yang bersifat tetap. Jelas? Iya, berarti pasal 14 ini, maksudnya yang dimaksud dengan pasal 13 adalah badan kaderisasi tingkat yang bersifat tetap adalah tingkat fakultas dan universitas. Jadi kalau prodi itu diserahin kebijakannya masing-masing gitu. Gimana? Iya, iya.
Bisa. Jadi kayak semacam otonomi. Sebenarnya ditambahinnya nggak perlu dipasalin sih, Jeng. Gimana? Kalau mau nanti notes-nya Di mana di sih? bawah, bukan. Nggak apa-apa ditulis notes di sini. Ya, nanti untuk perubahannya itu, di PO-nya langsung tuh nanti ada bagian pasal penjelas. Tahu nggak? Bentar. Berarti ini gue catat dulu ya, biar nggak Ya, lupa. nggak apa. Masukin aja Oke. di bawahnya ya. Biasanya ada pasal penjelas itu di bagian setelah penutup ya. Hmm. Oke, terima kasih tanggapannya Ibnu. Dari teman-teman eksekutif ada ini ya tanggapan. Oke. Oke. Gimana teman-teman untuk ini? Untuk yang bagian pasal berapa tadi ini, Jong? 4 ya? 4 ya? Enggak. Pasal berapa ini? Sampai baru satu. Masih 1? Iya. Oke, pasal 1 gimana? Ada lagi yang mau ditanggepin? Ya, jadi nanti bagian yang tadi yang disampaikan Nuhayati nanti dimasukin di pasal penjelas ya. Oke. Ya, jadi nanti ketika teman-teman baca PO-nya itu bacanya sampai bawah ya. Sampai selesai. Biasanya ada pasal penjelasnya. Gitu. Lanjut ya, Kak. Gimana? Itu teman-teman Oh, iya. sepakat tadi sebelum dilanjut? Sepakat. Oke. Ini Aska format namanya jangan lupa diganti ya. Oh iya, tipe sorry. Ya, Ya, bagaimana yang badan kaderisasi udah sepakat? ya. Gimana teman-teman? Oke. Oke. Dari Bakar MTM udah sepakat, mungkin teman-teman yang lain ya. Udah sepakat ya? Ya. Dari fakultas lain, BMJ udah. Ini PPKN udah sepakat, berarti FIS ya? FIS udah sepakat. MP sepakat. Evika gimana Evika? Nah. Siapa sih? Safi ya? Atau Doang. ada yang lain? Di BEM-nya ada nggak BEM Evika di sini? Di sini sih nggak ada. Nggak ada ya sih, nggak ada yang udah gue cari juga. Ya. FIPA, FBS udah belum? Oke, dilanjut aja kali Jeng. Ke pasal 4 ya. Ada tambahan tempat badan aspirasi dan badan kaderisasi. Sepakat teman-teman? Untuk ini, jenis rapat. Ya, gimana tanggapannya? Ya, biar bisa dilanjut dan selesai. Siap, sepakat. Oke, makasih Aska tanggapannya. Ada lagi yang lain? Sepakat, Kak. Oke, Dika. Sepakat. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut aja, Jang. Ini pasal 14.
Ganti struktur paragraf aja. Berarti Oke, next yang 17 aja. ya berarti ya. 17 sama 18. Ya, penambahan pasal menjelaskan tentang definisi rapat badan aspirasi dan di 18-nya penjelasan definisi dari rapat badan kaderisasi. Oke, ada lagi? Kamu ditanggapi untuk pasal 17 sama 18? Boleh disambil dibuka PO-nya ya. Khawatir ada yang kelupaan, kelewat gitu. Oke, nggak ada Jong kayaknya Jong. Oh, udah di chat. Udah yang Oke. terakhir berarti. Nah, ini yang terakhir. Sepakat dengan usulan dari MTM, nambah diksi lembaga legislatif, anggota lembaga legislatif. Untuk pasal 47. Jadi 49 tentang pasalnya, ada berubah nomor. Gimana, sepakat buat usulannya? Oke, Sepakat makasih Kak Bu dengan usulannya. Hayati. Ya, terima kasih. Oke. Berarti Lagi? sepakat ya? Atau ada Oke. lagi yang lain? Oke, mungkin udah sepakat semua ya dengan usulannya. Tadi udah ada yang ditambahkan juga. Ya, ada usulan juga dari teman-teman. Ya, alhamdulillah. Sekiranya terakhir ya, sebelum diselesaikan untuk pertemuan malam ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan sebelumnya? Ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya dan tanggapannya. Semoga nanti bisa sesuai waktunya ya untuk revisinya, ya untuk PT2 dan lain-lain. Ya mungkin nanti setelah ini akan ada undangan lagi untuk pertemuan PT1 ya untuk revisi Pileg dan PT2 nantinya. Ya teman-teman. Itu aja. Terima kasih ya atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya tutup sesi diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legislatifah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Viva Legislativa. Viva Legislativa. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ami Amalia dan Kak Ajeng Larasati yang telah memimpin diskusi kita pada malam hari ini ya. Tadi teman-teman udah pada sepakat, udah pada ada yang nambahin, ada yang revisi, jadi semoga nanti dilancarkan ya untuk balik MTM. Kemudian nggak kerasa nih kakak dan teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Nah sebelum kita benar-benar selesai, sebelum kita benar-benar bubar, mari kita membuat kenangan bersama terlebih dahulu gitu. Jadi silahkan kepada kakak dan teman-teman yang belum on cam, ayo on cam dulu karena kita mau bikin kenangan dulu nih. Kenangan kalau misalnya kita udah ngadain PT1 untuk revisi PO permusyawaratan. Silakan kakak dan teman-teman boleh on cam dulu yang bisa on cam. Ditunggu ya. Ayo, masih ditunggu yang mau on cam. Dari kakak panitia, boleh nanti dipandu kenangan yang manis gitu. Wah, nggak tahu nih kak. Boleh?
Dari kakak-kakak Tuh, panitia Ginting jangan digituin kameranya, Juli nggak kelihatan tuh. Cuma parah. boleh kakak panitia dipimpin untuk sesi dokumentasinya. Oke. Ini yang mau on cam mana lagi? Ayo, ayo. Masih set 1 masih belum penuh nih. Ayo yang masih mau on cam boleh silakan. Yuk, yuk. Nah, yuk. Masih ditunggu ya. Nah, kita ada 3 slide dan slide satunya belum penuh. Gitu. Yuk, mari Oke, penuhi ada. slide-nya kakak dan teman-teman. Ya. Ada lagi yang mau on cam? Ya, nggak apa-apa, Aul. Oh, Ayo belum bisa langsung on cam. dipimpin aja. Oke, ayo. Oke. Oke, pertama biasa dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Satu. Oke, karena slide 2, 3-nya belum ada yang on cam, mungkin nanti sekalian aja di belakang ya. Oke, mungkin kedua Viva lagi Sativa boleh. Viva lagi Sativa 1, 2, 3. Oke. Mau lagi? Oh, udah. Udah, kayak udah. Udah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Rizky yang telah memimpin sesi dokumentasi. Karena tadi kita membuka acara dengan basmalah, maka kita akan menutupnya dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi kita akan berdoa dulu. Untuk doa ini akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Safiur Rahman kepada Saudara Muhammad Safiur Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes, apakah suara saya masuk? Iya, terdengar jelas, Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عليم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسلمنا على آله وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Safiur Rahman yang telah memimpin doa penutup pada agenda malam hari ini. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara meminta maaf
apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan, karena manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah didiskusikan pada malam hari ini dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk Opmawa UNJ ke depannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pembicaraan tingkat 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ajeng boleh di stop